Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suroto Alfriansah dari kelas BPSIB tahun angkatan 2022. Di sini saya akan membacakan cerpen untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah keterampilan membaca. Cerpen yang saya bacakan adalah Kereta Sudah Berangkat, karya Bustan Basir Maras. Eko memasuki peron setelah berjam-jam berdiri hingga kecapean antri di loket beberapa jam yang lalu. Kereta Pasundan yang akan ditumpangnya segera tiba di stasiun itu setelah pukul 3 waktu Indonesia Barat. Udara sangat dingin. Udara seperti menusuk-nusuk kulit hingga badan terasa seperti terserang demam. Wajah Eko nampak sangat kelelahan. Wajahnya memerah. Urat-uratnya jelas menegang dan yang nampak lewat ekspresi wajah yang kusut. Bola matanya juga memerah. Di pinggiran bola mata itu nampak kebiru-biruan melogam, seperti orang yang baru saja mengalami peristiwa besar yang tidak biasanya dialami oleh manusia sebayanya. Eko adalah seorang mahasiswa yang proaktif dalam berbagai kegiatan di kampusnya. Ia adalah salah satu mahasiswa yang termasuk diperhitungkan di kampusnya. Kampusnya adalah sebuah universitas terkenal di kota ini. Di universitas di mana Eko menempuh pergulanya, para mahasiswa tidak hanya berasal dari kota di mana universitas ini berada, tetapi juga berdatangan dari kota-kota lain yang jauh yang datang ke kota ini akibat kehausan ilmu pengetahuan dan teknologi. Eko adalah salah seorang mahasiswa yang masuk dalam blacklist Intel kepolisian. Dari sekian banyak, bahkan mungkin puluhan ribu mahasiswa yang kuliah di universitas terkenal itu. Kawan-kawan Eko tidak hanya kawan sekampungnya atau hanya dalam lingkup Indonesia, tapi kawan-kawan Eko juga berdatangan dari mancanegara seperti Australia, Jepang, Cina, Iran, Amerika, Irak, dan lain-lain. Mereka lah orang-orang asing itu yang selalu menjadi sumber informasi Eko dan kawan-kawan pergerakannya mengenai penyelewengan keuangan yang dilakukan pemerintah Indonesia di luar negeri, termasuk di mana kebiasaan pemerintah atau para koruptor Indonesia menyembunyikan harta kekayaan mereka di luar negeri. Eko masuk dalam blacklist Intel sebab Eko adalah kawan-kawannya lah yang termasuk pelaku bahkan penggagas runtuhnya bangunan patung Soekarno dan Soeharto di Jakarta. Eko juga termasuk dalam salah satu pemimpin mahasiswa yang menjatuhkan Soeharto dari kursi kekuasaannya sebagai Presiden Republik Indonesia di tahun 1998. Ketika Presiden kedua Indonesia itu lengser ke Prabon. Dari jauh Eko sudah menampak sebagai seorang mahasiswa pergerakan. Dari wajahnya, cara berpakaiannya, rambutnya yang panjang, celananya yang sedikit agak nyetrik, jaketnya yang sudah mulai robek-robek. Kaos yang dipakainya pun bergambar tokoh revolusi Bu Ernesto Che Guevara, bertuliskan revolusi atau mati. Antara pergerakan dan Eko hampir tak bisa dipisahkan lagi. Di mana ada pergerakan, di sana ada Eko. Di mana ada aksi mahasiswa, di sana ada Eko. Dan di mana ada demo mahasiswa, walaupun tak jelas maksud dan targetnya apa, Eko pasti ada di sana. Dan paling sering menjadi pelopor atau penggagasnya. Di kalangan mahasiswa sebayanya, Eko sudah dikenal luas sebagai mahasiswa pergerakan dan mahasiswa sejati atau sejatinya mahasiswa. Sebab itulah, karena Eko sudah sangat erat dengan pergerakan dan aksi mahasiswa, akhirnya Eko melengkapi nama menjadi Ernesto Eko C. Saputra. Demikianlah nama lengkap Eko itu yang selalu tertera di bawah kertas bersegel dalam berbagai pernyataan sikap mahasiswa di kampusnya yang ia sebut sebagai kampus perlawanan. Hari-hari Eko adalah hari-hari yang heroik. Hari-hari seorang patriotik sejati, sehingga ia menjadi merasa tidak lengkap jika dalam satu hari saja ia tak melakukan aksi demokratis di kampusnya. Ia berdemo sama siapa saja, mulai dari presiden, menteri, gubernur, bupati, pak camat, lurah,
para pejabat teras kampusnya, dari rektor, para dekan, para dosen, bahkan hingga lembaga-lembaga kemahasiswaan yang tidak sejalan dengannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi kampusku tercinta, kampus perlawanan. Selamat pagi kawan-kawan mahasiswa yang saya banggakan. Tidak ikut tiba-tiba saja memecah kesunyian di suatu pagi di kampusnya. Itulah ciri khas orasi Eko yang selalu memulai orasinya di depan kampus dan mencoba menarik massa agar ikut bergabung dengannya. Kawan-kawanku semuanya, perlawanan tak kenal usai. Perlawanan tak pernah mati, tak pernah berhenti hingga titik darah penghabisan. Kita harus terus maju, bersatu padu melawan segala penindasan. Lawan! Seru Eko ikutnya, diikuti beberapa kawannya yang ikut bergabung di dalam aksi mahasiswa siang itu. Kawan-kawanku semua, pada hari ini kita akan melakukan perlawanan terhadap represi militer yang selama ini menginjak-injak kita dengan sepatu serdadunya. Bagaimana kawan-kawan, setuju? Setuju, jawab kawan-kawannya yang lain. Setuju bu, setuju, seru yang lain meresetkan. Kalau setuju, ayo kita nyanyi bersama-sama. Semua ikut yo. Eko memberi apa-apa. Gantung militer di pasir ikan. Lawan militer di kampus kita. Eko terus menyanyikan lagu itu kemudian diikuti kawan-kawan Eko yang lain sambil lompat-lompat dan mengacungkan tangan kiri dan juga benderanya ke udara di tengah panas terik matahari. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak berguna, bubarkan saja, diganti menwa, ya sama saja, apalagi diganti pramuka. Naik bis kota tak pernah bayar, apalagi makan di warung Tegal. Suka perkosa istri orang, suka mukul di pasar. Lagu-lagu itu sudah menjadi lagu wajib Eko dan rekan-rekannya. Setiap kali melancarkan aksi demonstrasi, entahlah kenapa Eko dan kawan-kawannya sangat benci terhadap militer. Sebab militer tidak becus memimpin negeri ini, jawab Eko di suatu waktu ketika diwawancari oleh salah satu koran lokal di kota itu. Kesenangan militer memegang harus dilawan di negeri ini. Lihatlah bangsa kita ini sekarang. Bangsa kita terpuruk akibat kerasukan militer bersama seluruh keluarganya. Negeri ini sudah seperti milik pribadi para militer saja. Konon katanya, mereka akan melindungi rakyat, tapi pada kenyataannya justru militerlah yang menyengsarakan rakyat. Tegas Eko mengakhiri wawancaranya. Malam merambat kian jauh. Hanya 1-2 kendaraan yang lalu lalang di jalan. Di sudut jalan yang hampir menikung, hanya tinggal satu warung jahe yang masih setia menunggu para pembelinya di penggalang malam yang pekat itu. Suasana begitu sepi. Kota hampir menjelma sebagai kota mati yang tak berpenghuni. Sementara di dalam peron, para penumpang kereta yang akan pergi dan pulang entah kemana bergelimpang di lantai peron. Ada yang memang sengaja menghamparkan tikar dan tidur. Ada juga yang hanya beralaskan jaketnya. Dan ada pula yang tak beralaskan apa-apa. Hanya lantai peron yang kotor berdebu yang menjadi alasannya, dan langit yang memayunginya. Di pintu loker hanya ada satu orang penjaga yang mulai terkantuk-kantuk di kursinya, menguap dan sesekali menegak kopi panas yang sudah menjadi dingin sebab dibiarkannya merana sejak beberapa jam yang lalu. Malam kian berlari kencang menuju pagi. Pada jam dinding yang menggantung di sudut ruang di dalam loker itu, jarum jam menunjuk angka 4, yang berarti waktu sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Tak lama berselang, Eko tiba-tiba tergeragap bangun. Ia duduk sebentar sambil merapikan konsentrasinya. Matanya masih susah terbuka lebar dengan segala sisa tenaganya. Ia bangkit dari tempat duduknya dan melangkah menuju loket. Kereta Pasundan, kapan tipenya Pak? Kereta Pasundan? Tanya penjaga loket itu kaget. Ya, kereta Pasundan, jawab Eko
Pasundan sudah berangkat 1 jam yang lalu. Mendengar jawaban penjaga loker itu, sejenak Eko bingung. Kepalanya berat. Akhirnya ia kembali ke tempat tidurnya semula. Tidur untuk selama-lamanya. Yogyakarta 1998. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.